Cek, cek suara. Lancar, Ustaz. Hah? Aman, Ustaz. Aman. Nah, ini dia praktek dan dapat. Sampai halaman berapa Pak Oka? Di bawah lagi, Ustaz. Iya. Halaman 12 kayaknya. 12 Ustaz. 12. Oh iya. Arifin nggak ikut Pak Oka? Ikut Ustaz. Oh Itu nggak. udah join Ustaz. Oh nggak ngelis. Pak Arifin. Tuh. Ya. Hadir Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Antum nggak nggak ngelis hadir kenapa karena Pak nggak Arifin? ngelis. Iya, pun Ustaz di pabrik jarang ini Ustaz. Oh ya. Kita mulai ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-afadil rahimakumullah. Hadha huwa al-liqa'atani fi qiraati kitab Ma'alim Wasatiyah wal I'tidal fi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah li Abil Hasan al-Ma'ribi hafidhallahu ta'ala min kulli su'in wa makruhin wa ra'ahu wa mata'ahu bisihati wal afiyah. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai pada halaman ini ya, halaman 12. Ya, kutipan ayat. Qala musannifu rahimahullah hafizallahu ta'ala wa qawluhu ta'ala fi muhajirin wal ansari. Allah berfirman dalam rangka memuji muhajirin dan ansar di surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai 10. Lil fuqara'il muhajirin, ya, bagi orang-orang fakir yang mereka adalah orang-orang yang berhijrah, dan para muhajirin itu identik dengan fakir. Ya, kenapa? Karena ketika mereka berhijrah, mereka tidak diperbolehkan membawa hartanya. Yang hijrah dari Mekah itu tidak boleh membawa harta kecuali yang melekat di badan. Sehingga lanjutannya ayat, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yang mereka itu diusir, harus meninggalkan kampung halaman mereka, ya, dan wa amwalihim, dan meninggalkan harta mereka. Artinya mereka meninggalkan Mekah tanpa membawa harta. Jadi ketika menjadi muhajirin artinya siap auto miskin, auto kere. Dan bersabar dengan hal tersebut. Itulah kelebihan para sahabat muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang mencari karunia dari Allah, waridwanan, dan ridha Allah. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya.
Maka para sahabat muhajirin ini memiliki dua amal. Yang pertama, hijrah dengan semua resikonya, termasuk auto miskin. Kemudian yang kedua adalah menolong Allah dan Rasulnya. Sehingga secara umum muhajirin itu lebih mulia daripada ansar. Karena ansar itu amalnya satu, yaitu menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah hanyalah mereka itu orang-orang yang jujur, yaitu jujur dalam iman. Ini hum ini namanya dhamirul fasl. Kaidah dalam ilmu balaghah, tepatnya dalam ilmu al-ma'ani, dhamirul fasl lil hasr. Dhamir fasl itu fungsinya untuk menghasilkan makna hanya. Sehingga ulaika humus shadiqun, hanyalah mereka orang-orang yang jujur. Itu jujur dalam iman. Ini muhajirin. Lanjutnya Allah berfirman tentang ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan orang-orang yang menempati ad-dar, yaitu Madinah, wal imana, dan keimanan min qablihim, sebelum datangnya muhajirin. Mereka yuhibbuna mencintai man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah bergabung dengan mereka tinggal di Madinah. Dan tidaklah mereka jumpai fi sudurihim, di dada mereka, dan yang dimaksud dengan dada adalah qulubihim, hatinya. Hati itu atau hati, qulub di sini maknanya adalah jantung. Tapi biasa kita terjemahkan hati. Tapi hati yang dimaksudkan bukan liver, namun qalbun itu jantung. Jadi menurut Al-Quran, berpikir, memahami itu pakai jantung, bukan pakai otak. Nah, qalbun itu disebut sudur karena letaknya di dada. Itu dada sebelah kiri ya. Itu posisi jantung. Tidaklah mereka jumpai di hati mereka hajatan, dengki, mimma utu, terhadap kelebihan yang diberikan kepada muhajirin. Ini luar biasa. Para sahabat Ansor ini luar biasa. Mereka penduduk asli Madinah, dalam bahasa yang lain mereka itu pribumi. Kemudian muhajirin itu datang, dan kita lihat nanti setelah Nabi wafat, yang jadi penguasa Madinah adalah muhajirin. Ini kan luar biasa sekali. Wow, gitu ya. Ini pendatang yang jadi penguasa. Namun terhadap keutamaan-keutamaan atau fadail yang dimiliki oleh muhajirin, Ansar ini luar biasa. Tidak ada pada diri mereka hajatan, hasad dan dengki. Bahkan wayu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan muhajirin ala anfusihim dibandingkan diri mereka sendiri. Mereka Ansar ini memiliki akhlak mulia yang disebut dengan ithar. Dan ithar itu kebalikannya adalah atharah. Ithar mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sehingga atharah adalah mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Nabi sampaikan dalam hadis bahwasanya ciri penguasa yang zalim itu atharah. Mengutamakan diri sendiri daripada rakyatnya. Sedangkan para sahabat Ansar mereka punya akhlak mulia, ithar. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka membutuhkannya, meskipun mereka lapar, mereka berikan makanan kepada muhajirin. Sebagaimana kisah seorang sahabat Ansar dengan istrinya yang bersedia menerima tamu Nabi. Beliau berdua hanya punya
satu piring makanan yang sedianya untuk makan anak-anak. Namun satu piring makanan itu disuguhkan kepada tamunya, tamu yang bermalam di rumahnya. Anak-anaknya ditidurkan, kemudian mereka suami istri ini pura-pura makan, padahal tidak makan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya pura-pura itu bukan dusta. Karena suami istri sahabat Ansar ini kan tidak bohong ya. Mereka pura-pura makan. Pura-pura makan, bikin suara di piring. Dan ini tidak dinilai kadzib. Ya. Bukan salah satu hal yang dusta dan hukumnya haram. Faman yuqassuha nafsihi, dan siapa yang bisa menjaga diri dari soh. Soh itu gabungan di antara dua sifat jelek. Hirs dan bukhl. Rakus sebelum punya, sebelum dapat, dan pelit setelah punya. Itu namanya suh. Sebelum punya harta dia rakus sekali untuk mendapatkannya, sampai nggak peduli halal dan haram, sampai nggak peduli nasib sholatnya. Setelah punya, dia pelit untuk mengeluarkan kewajibannya, untuk membayar zakat dan yang lainnya. Itu suh. Dan Allah katakan nafsihi. Ini idhofah di sini maknanya fi. Suhan fi nafsihi. Ya, idhofah itu punya berapa makna Pak Oka? Ya Ustaz. Idhofah itu mudhaf ilaih itu punya berapa makna? Saya ingat 3 ya Ustaz. Ya, apa aja? Satu. Li memilikan, Contohnya li, kemudian apa contohnya? Baitullahi. Ya, dua. Ada. Kemudian ini Ustaz, dari Ustaz, min. Min, contohnya. Itu cincin dari besi itu khotama, Sama hadidin. ya. Yang ketiga. Dari pemilih min, apa lupa Ustaz, apa satu lagi. Hmm. Arifin melengkapi. Yang ketiga apa? Yang tadi Ustadz V, Ustadz. Fi. Nah, suk. Contohnya di sini sohan nafsihi. Sohan fi nafsihi. Nah, Ustadz. Itu kayaknya ada satu lagi seteron ya. Apa makna itu satu lagi? Dan baru tahu 3 itu, Ustaz. Seperti contoh yang lain yang fi adzabul qabri, makul laili wan nahari. Fitnatul Makul, laili. eh? Fitnatul laili. Nah, fitnatul laili, fitnatun fil laili. Nah, disebut soha itu soha nafsihi karena untuk mengisyaratkan bahasanya semua orang itu terinstal hal ini. Dari dirinya masing-masing setiap orang itu terinstal soh sebagai ujian. Nah, siapa yang bisa membebaskan dirinya dari soh sehingga menjadi orang yang dermawan, dermawannya lillahi ta'ala karena cari ridha Allah ta'ala, faulaika humul muflihun. Ini tadi hum apa namanya? Domirul fasl, Ustadz. Ya, dhamirul fasl. Dhamirul fasl lil hasr. Lil hasar. Ya, lil hasr atau lil qasr. Itu menghasilkan makna hanya. Hanya mereka orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu hanyalah orang yang membebaskan dirinya dari soh. Tidak rakus, tidak pelit. Bukan orang yang tamak mengejar dunia. Dan dunia itu jangan hanya dimaknai harta. Dunia itu yang pertama harta. Yang kedua wanita. Yang ketiga suhrah.
popularitas. Yang keempat, ya, riasa. Ya, dimuliakan di hati manusia. Atau kepemimpinan, terjemah kakunya. Terjemah bebasnya, dimuliakan di hati manusia. Manusia mengeluh-elukannya. Yang kelima, jah, pangkat dan kedudukan. Jadi, misalnya jadi presiden, jadi bupati, itu 5 ini namanya dunia. Namanya dunia. Maka siapa yang menjaga dirinya dari hirs terhadap dunia? Boleh jadi itu duit, boleh jadi itu perempuan, boleh jadi itu popularitas, orang itu merunduk-runduk kepadanya, menghormatinya, memanggilnya ustadz, memanggilnya syekh, memanggilnya ustadz kabir, gitu. Itu riasa. Maka siapa yang tidak rakus dengan hal ini, kemudian tidak pelit. Setelah punya, dia tidak pelit. Seandainya hilang, ya santai saja. Seandainya dunia tersebut hilang, santai saja. Dan kapan itu santai? Karena di hatinya tidak ada kemelekatan dengan dunia. Sehingga santai saja. Nah, itulah orang yang yuqassoha nafsihi. Dia sudah bersih dia. Dari rakus terhadap dunia dan dari bakhil dengan dunia. Karena tidak ada kemelekatan. Semuanya hanya titipan. Ya, maka hanya mereka orang yang beruntung. Yang tidak seperti itu tidak beruntung. Boleh jadi dia gelarnya ustaz. Boleh jadi dia seorang kiai, boleh seorang disebut-sebut syekh gitu, tuan guru atau yang lain. Tapi kalau dia punya soh, maka dia bukan orang yang beruntung. Karena yang beruntung itu hanya orang yang terbebas dari soh. Semata-mata jadi dai itu tidak menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah. Dipanggil jadi ustadz di masyarakat itu tidak otomatis muflihun. Kalau ternyata ada pada dirinya soh nafsihi, maka tidak ada falah untuknya. Muflihun dari kata-kata falah. Falah itu dalam bahasa Arab mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah al-husul alal matlub, mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, an-najatu minal marhub, selamat dari apa yang dikhawatirkan. Itulah muflih. Kemudian ayat yang ketiga adalah membahas generasi yang terbaik, generasi yang baik setelah generasi muhajirin dan ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan manusia-manusia yang datang setelah muhajirin dan ansar, yaquluna, mereka berdoa. Maka ini menunjukkan salamatul lisan. Orang-orang yang mulia setelah muhajirin dan ansar itu punya 2 salamah. Mereka adalah orang yang beruntung manakala ada pada dirinya 2 salamah. Yang pertama salamatul lisan. Termasuk lisan adalah tulisan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, berikanlah maghfirah, ampunanmu untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan label ikhwanina alladhina sabaquna bil iman adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillal, dan ya Allah janganlah engkau jadikan di hati kami ghillan, dengki, dendam, lilladzina amanu, kepada semua orang yang beriman, orang yang bersih hati. Maka ini yang kedua, salamatus sudur, bersihnya hati. Dan salamatus sudur itu salah satu amal qalbi, amal hati yang
luar biasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi menceritakan ketika Nabi duduk-duduk bersama para sahabat, Nabi katakan akan muncul di hadapan kalian seorang penghuni surga. Maka datanglah seorang yang menetes-netes air wudhu dari jenggotnya sambil dia membawa sandalnya dengan tangan kirinya masuk masjid. Dan Nabi menyampaikan demikian sebanyak berapa kali satu ini? 3 kali Ustaz. Ya, 3 kali, 3 hari berturut-turut. Padahal ya cukup Nabi mengatakan sekali saja sudah cukup. Ini sampai Nabi katakan 3 kali. Akhirnya ada salah satu sahabat yang penasaran. Tidak mungkin ada mulia tanpa amal. Apa amal orangnya? Siapa itu sahabat yang penasaran? Saat Nur Arifin? Kita masuk. Hah? Masih itu, Ustaz. Sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As. Ringkas ceritanya, maka beliau minta untuk ingin nginep di rumah sahabat tersebut. Selama 3 hari 3 malam. Dan selama 3 malam, Abdullah bin Amr ibn Al-As tidak melihat adanya amal badan yang istimewa pada orang itu. Tidak punya amal badan yang istimewa. Bahkan di situ di hadisnya disebutkan kalau sahabat ini yang 3 hari berturut-turut Nabi komentari sebagai penghuni surga yang berjalan di muka bumi, itu tidak sholat tahajud. Bangunnya subuh. Hanya saja kalau ngelilir, bangun di tengah malam, dia berzikir. Akhirnya setelah 3 hari, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As pamitan dan menyampaikan bahwasannya maksud dia nginep 3 malam itu adalah satu. Ingin tahu amalan apa. Karena tidak ada mulia tanpa amal. Tidak ada mulia tanpa amal. Maka beliau mengatakan, aku tidak punya amal yang istimewa. Aku tidak punya amal yang aku sembunyikan. Yang aku lakukan adalah apa yang kau lihat selama 3 hari 3 malam ini. Ketika mau pamitan, sahabat itu tersebut kemudian mengatakan, namun aku tidak punya dengki dan ganjalan hati kepada siapapun dari seorang muslim. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As mengatakan, nah itu dia. Itu dia sebabnya. Dan itu amalan hati, bukan amalan badan. Dan beliau katakan, itu dia sebabnya dan itu yang sulit bagi kami. Maka ini menunjukkan luar biasanya ya, amalan amalan hati. Dan kita pun tidak mengetahui siapa sahabat itu karena Nabi di hadisnya Nabi tidak menyebutkan siapa namanya. Hal ini menunjukkan bahasanya untuk jadi ahlul jannah tidak harus dikenal orang. Tidak harus diketahui namanya, tidak harus populer, tidak harus kondang. Untuk jadi ahlul jannah itu tidak harus jadi dai. Tidak harus jadi ustadz. Tidak harus jadi seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Abbas yang banyak ngajar. Enggak. Sahabat ini enggak, ya, enggak kita jumpai, enggak kita dapatkan. Dia ngajar, dia jadi dai, dia jadi ustadz. Gitu. Dia amalannya adalah amalan hati. Enggak punya dendam, enggak punya iri dengan satupun kaum muslim. Nah itu salamatus sudur. Lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami sesungguhnya engkau adalah ra'ufur rahim. Ya, maha pengasih dan penyayang. Rabbana di sini ada rububiyah. Rububiyah di sini rububiyah apa Satoni?
Oh, rububiyah. Iya, Allah rububiyah alam. di sini. Belum paham, Ustaz. Apa Ustaz Nur Arifin? Ya, Rob Ma kan adri di Ustaz. sini ya, rububiyahnya rububiyah khasah, bukan rububiyah ammah. Itulah rububiyah, itulah makna Rob dalam doa-doa para nabi, ya, doa orang-orang soleh. Maka mereka tawasul dengan rububiyah khasah. Ada rububiyah ammah, contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu di situ rububiyah ammah. Qul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas. Itu rububiyah ammah. Kalau ini rububiyah khasah. Dan rububiyah khasah itu maknanya adalah tarbiyah. Memelihara dan mendidik. Allah yang mendidik para kekasihnya untuk menjadi hamba-hambanya yang dia cintai, hamba-hambanya yang mulia. Nah, ayo Pak Oka, silakan baca. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa zakarallahu azza wa jalla fi fatihatil kitabi wa ummil qur'ani hadzal ma'na. Faqala jalla zikruhu ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah, yang nama lainnya adalah Ummul Quran. Berarti ini wawunya wawu apa ini? Wawu, bisa wawu ataf, bisa juga wawunya namanya wawu tafsiriyah. Wawu tafsiriyah itu terjemahnya yaitu. Jadi jika ada wawu artinya yaitu, namanya wawu tafsiriyah. Saya pertama kali dapat wawu tafsiriyah itu ketika ngaji tafsir Jalalain. Di sana ada pembahasan tentang menemu wawu tafsiriyah. Fi Fatihatil Kitab di surat Al-Fatihah wa ummil Quran, yaitu umul Quran. Allah menyebutkan hadal makna, makna ini. Faqala jalla dzikruhu, Allah berfirman di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada ihdinas sirat, dan ihdinas sirat itu ada berapa qiraat Mas Hijah? Ada berapa qiraat Ustaz? Apa? Iya, ada berapa qiraat pertanyaan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang tahu Ustaz. Di tafsir Ibnu Katsir itu ada 3 qiraat ya. Bisa pakai shad, bisa pakai sin, ihdinas sirat, bisa pakai zai, ihdinas zirat, bisa ihdinas zirat, ziratal mustaqim juga boleh. Karena ada 3 qiraah. Nah, Arifin, Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fas-siratul mustaqimu la yakunu illa biluzumi ma 'alaihi alladhina an'ama Allahu 'alaihim walladhina radiyallahu anhum wa radu anhu was-sahabatu wal qurunu al-mufaddalatu dakhiluna fi dhalika dukhulan awwaliyan bal hum al Niyun. bal hum al-ma'niyuna bidzalika
wa minhajuhum Wa manhajuhum wa manhajuhum muhayyarun mughayyirun. wa manhajuhum muhayyirun lima alaihil maghdubu alaihim waddallun wallahu a'lam. Nah, dan jalan Allah yang lurus itu layakun tidak ada. Tidak ada jalan Allah yang lurus kecuali caranya dengan menetapi. Selalu membersamai ma'alaihi. Jalan yang ditempuh oleh, ini terjemah bebasnya demikian, terjemah luasnya. Selalu membersamai, tidak pernah meninggalkan ma'alaihi. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah ridhai dan mereka pun ridho kepada Allah. Demikian juga dan nah ini berarti titik ya, berarti kalau di bahasa kita harusnya titik. Bukan koma namun titik. Wawunya wawu. Kalau setelah titik berarti wawunya wawu apa, Satroni? Wow, tidak, Ustaz. Ya wawu ibtidah atau wawu isti'naf. Wasahabatu sedangkan para sahabat wal qurunul mufaddalah dan qurun al mufaddalah. Ini berarti ada am dan ada khas. Di ataf ini ada am dan ada khas. Amnya mana? Nur Arifin. Amnya yang mana, Nurul Arifin? Nur Arifin. Mic-nya belum dibuka itu. Ada baca Ustaz. Hmm? Eh, di tempat anak hujan Ustaz. Jadi Oh, enggak begitu putus-putus. jelas ya. Oh iya. Ya. Anak Ustaz ya. Oh iya ya, enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Qala Bidullah ta'ala. Oh, enggak ini Wajah baru nerjemahkan saya. Baru nerjemahkan sambil Aman, Ustaz, nanyain aman. antum tuh, sambil murojaah ilmu antum tuh. As-sahabatu wal qurunul mufaddalah. Ini ada di atasnya ada am, ada khas. Yang mana yang am, yang mana yang khas, Satroni? Sahabah am, Ustaz. Al-Qurun fadolahnya khas. Ahsantum jika dibalik. Jika dibalik. Ah, Ya. oh, Amnya iya. Al-Quran Al-Mufadolah. Al-Quran Al-Mufadolah kan 3 generasi. Al-Quran Al-Mufadolah kan 3 generasi. Maka dia am. Ya, sahabat itu khas. Nah ini di Nahwu namanya Atful Am Alal Khas. Ini namanya, atau di ilmu balaghah ya. Ini namanya Atful Am Alal Khas. Dan dalam Atful Am Alal Khas ini berarti khas itu disebut 2 kali. Dan kaidah umumnya kalau khas itu disebut 2 kali, maka itu faedahnya adalah ihtimam. Menunjukkan istimewa. Menunjukkan pengistimewaan. Karena sahabat disebut 2 kali. Wasahabatu, ini sahabat disebut. Kemudian wal qurunul mufaddalah, disebut. Ya. Disebut lagi. Contoh yang lain ada di surat Al-Qadr. Gimana bunyinya Pak Oka? Yang ada atful am alal khas. Oh, itu kebalik ya. Itu atful khas alal am. Tanazzalul malaikatu waruhu. Ya. Kalau yang atful am alal khas itu misalnya ada di surat Al-Baqarah tentang orang Yahudi yang kafir dan memusuhi Jibril. Gimana bunyinya Mas Hijab?
Apaan tadi kurang jelas, Ustaz? Gimana, Ustaz? Contoh contoh atful am alal khas itu di surat Al-Baqarah tentang orang Yahudi yang memusuhi Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril. Itu, Ustaz. Ya, ya. Qul Lanjutkan man aja. ka Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu Hmm. eh apa? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu Wal mikal oh Jibril wal Mikala fa innallaha ad- aduwwul lil aduwwul lil kafirin. kafirin. Oh, ayat sebelumnya Pak ya. Itu di situ nggak ada atful am alal khas. Ayat sebelumnya. Atau lewati aja dulu. Ya, maka atful am alal khas itu yufidul ihtimam. Kan para sahabat itu disebut karena khasnya disebut 2 kali. Dakhiluna mereka termasuk fidzalika dalam hal ini dalam alladzina an'amallahu alaihim. Dukhulan awaliyan yang paling berhak. Dan para sahabat dan secara khusus dan 3 generasi secara umum adalah orang yang paling berhak, paling masuk dalam label mulia ini. Yaitu label alladzina an'amallahu alaihim. Balhum al-ma'niyuna, bahkan mereka itulah yang dimaksudkan dengan hal itu. Yang dimaksudkan dengan alladzina an'amallahu alaihim. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan Siratal Mustaqim, kalau tidak salah ini tafsirnya Qatadah. Qatadah ketika menafsirkan Ihdinas Siratal Mustaqim mengatakan bahasanya yang dimaksud Siratal Mustaqim adalah Abu Bakr wa Umar. Ini para sahabat. Pemanhajuhum dan jalan mereka, yaitu jalan dalam beragama, berbeda. Mughayirun. Itu berbeda dengan ma'alaihi. Jalan yang ditempuh oleh al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Wallahu a'lam. Nah, di sini kita akan nasrib. Mughayirun itu dari kata-kata ghayara. Berarti mengikuti wazan apa Pak Arifin? Fa'ala yufa'ilu. Ayo dilanjutkan. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, sekarang ghayara. Ghoyaro yughoyiru muhoyaratan muhoyirun muhoyarun ghoyir la tughoyir muhoyarun muhoyarun. Ya, kalau hafalan saya biasanya masdarnya ada 3 itu. Ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan wa jihadan. Berarti kalau di sini berarti ghayara yughayyiru mughayyaratan wa ghiyaran wa ghiyaran. Nah, kemudian Pak Oka tasrif lughawi fi'il madhi ghayara. Fi'il madi goyaro ya, Ustaz. Iya, Goyaro. lihat ke depan. Nggak lihat contekan, nggak lihat buku, lihat saya. Lihat ke depan, lihat ke arah kamera. Goyaroni. Hmm. Goyaro, goyaru. Goyarota, goyarna. Goyarta, goyartuma, goyartum. Goyarti, goyartuma, goyartunna. Goyartu, goyarna. Ulangi, ro-nya yang kelihatan panjang. Ro, kalau tadi jadinya nggak kelihatan panjang. Nanti dulu. Goyaro, goyaru.
goyarot, goyarota, Goya, ya, goyarat. goyarot, goyarot, goyarota, goyarna, Gonya panjang. goyarta, Goyarta. goyarta, goyartuma, goyartum, goyarti, goyartuma, goyartunna, goyartu, goyarna. Mudareknya sekalian. Goyaro, yugayiru, 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 yugayirani, yugayiruna, tagoyiru, Eh, tu. tugayiru, tugayarani, yugarna, Ru. Yugoyarna. yugayarna, tugayaru, tugayarani, Goyara yugoyiru. Tugoyiru. tugayiru, tugayirani, tugayiruna, tugayirina, tugayurani, tugayirna, Tugoyarna. tugayarna, ugayiru, nugayiru. Nah, terus ya lanjutnya siapa tadi yang baca terakhir tadi? Oh, baru ini Pak Oka ya? Pak Arifin Ustaz terakhir. Oh, Pak Arvin sudah. Ya, Satroni ya. Assalamualaikum Ustaz. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala. Wa li ahammiyati hadzal amri faqad ra'aitu an waddihahu ma'amkana fi hadzal kitabi wa in kan Putus suaranya, Sat. Wa in kana dzalika. Yang lain putus ya? Dengar ini suaranya Satroni putus ya? Ya, terputus Ustaz. Wa in kana dilanjutkan Mas Hija. Putus tadi Wa in Satroni. kana wa in kana dzalika irtijalan minni fi maddatin sutiyatin Sautiyatin. sautiyatin darrastuha litullabil ilmi fi daril hadithi bima'aribin Bil ma'ribi. bim- bima bima Bima'ribin. bima'ribin hafizahallahu wa jami'a biladil muslimin thumma furrigat fi hadhil awraqi ma'a mazidi jam'in wa tanqihi wa tanqihin wa tartibin wa likathrati tafarruqi wa ikhtilafi wal ikhtilafi wa khaltil umuri fi hadha asy-sya'ni ra'aitu anna nashra hadhihi al-maddati la yakhlu min fa'idatin wa in lam yablugh tartibuha darajatan tardi anha Tardo. tarda anha nafsi Nah, hasbuk. la Wali ahamiyati dan karena pentingnya hadal amri perkara ini yaitu masalah bersikap tengah dalam beragama, maka aku berpandangan untuk menjelaskan ma'am karena semaksimal mungkin. Menjelaskan apa? Yaitu menjelaskan menjelaskannya. Fi hadzal kitab di buku ini. Meskipun karena dzalika hal itunya kembali ke penjelasan itu. Irtijalan itu ngomong tanpa persiapan. Mendadak. Impromptu ya. Kalau di bahasa public speaking tuh. Impromptu. Mendadak, ngomong mendadak. Fima datin sautiyatin dalam rekaman suara. Jadi yang kemudian direkam.
Ini hasilnya adalah pengajian dalam bentuk kaset, direkam gitu. Dan itu kata beliau irtijalah. Jadi tidak pakai persiapan. Ya duduk ngomong gitu aja. Darastuha, aku mengajarkannya, nyanya kembali ke madah sautiyah. Ya, materi rekaman itu, materi suara tersebut aslinya adalah pengajaran yang aku berikan kepada para penuntut ilmu atau santri di pesantren milik beliau namanya Darul Hadis yang ada di daerah Ma'rib di Yaman. Ma'rib itu negeri Sabak dulu. Semoga Allah menjaga Ma'rib dan semua negeri kaum muslimin. Thumma furirat itu ditranskrip di hadil awraq di lembaran-lembaran ini. Dan saat ditranskrip ya masih dijam. Maka ada tambahan pengumpulan, mungkin pengumpulan data ya. Ada tambahan-tambahan data yang dimasukkan. Di samping ada penambahan data, tangkihin wa tartibin. Itu juga ada mazidnya kan? Wa mazid ditangkihin wa tartibin. Tangkih itu ngedit, berarti buang-buang yang tidak perlu. Itu tangkih. Tartib itu menyusun. Jadi boleh jadi ditukar-tukar, ini ditaruh di atas, yang di atas dipindah ke bawah, gitu. Itu tartib. Tangkih dibuang-buang. Ini ada pengulangan-pengulangan. Ketika orang tuh ngomong kan mungkin ada pengulangan-pengulangan. Nah itu di-delete. Gitu. Itu jadi kitab ini aslinya adalah pengajian ditranskrip. Kemudian saat proses transkrip itu ada editing, ada pembuangan, tangkih, ada penataan ulang, dan ada mazidu jam'in. Dan ada mungkin tambahan data. Gitu. Dan, namun dia berpandangan hasil editnya itu tetap tidak memuaskan sebenarnya. Walikah sote tafarruq karena banyaknya bercerai-berai di sana gitu. Jadi bercerai-berainya terlalu banyak. Gitu. Susah untuk mengumpulkan. Dijadikan satu supaya lebih tertata itu susah. Wal ikhtilaf dan beda-beda, wa khaltil umur dan ya, tercampur ini dengan itu, fi hadza sya'an dalam masalah ini. Oh, maaf. Ini kayaknya bukan buku ini. Bukan. Namun ini tafaruknya perpecahan. Walikat roti tafaruk ini ngomongkan medan dakwah. Dan karena banyaknya perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan, wa khaltil umur itu ketidakjelasan. Dalam masalah ini, masalah wasatiyah wal i'tidal, sikap tengah dan proporsional, maka aku berpandangan menyebarluaskan atau menerbitkan, mempublish hadhil maddah, materi ini, la yakhlu min faidat. Pasti mengandung manfaat. La yakhlu itu terjemah kakunya apa? Tidak kosong. Tidak kosong itu kan bisa diterjemahkan pasti ya. La yakhlu min faidatin. Pasti mengandung manfaat. Meskipun lam yablu tartibuha, sistematika dari materi ini itu belum sampai darajatan level yang tardo anha nafsi, yang aku puas dengan. Jadi setelah diedit, hasil editnya itu sebenarnya Syekh Abdul Hasan itu tetap belum mantap gitu. Masih kurang gitu. Tapi ya menimbang kondisi dakwah yang carut marut, tidak karuan, beliau berpandangan kalau ini disebarluaskan, diterbitkan itu besar manfaat. Nah, kemudian tadi ada Mas Gani, Ustaz. ada Gani. Iya, Ustaz. Wa in lam wa Lasiyama. oh dari lasia maksud. Iya, dari Lasiyama. La siama la siama
وترتيب هذه المادة على وجه Sebentar. آه، على وجه التفصيل والدق والدقيق Dikoti. والدقة والدقة البالغة فيه عسر ومشقة فكيف فيكفي فيكفي الترتيب آه، Al-amu. ف- فيكفي الترتيب العام أو المجمل Awil والله أعلم mujmalu. أو المجمل والله أعلم Nah, والمقصود خلاص. والمقصود Yakfi. Hasbuk. La siyama lebih-lebih lagi watartibu hadil madati menata atau menata ulang materi ini ala wajib tafsil secara rinci wadiqoti dan jeli al-balighah jeli yang maksimal fihi usrun itu sulit wa masyaqqatun dan susah. Jadi kalau buku atau tulisan itu kalau sudah ya enggak tertata, kalau mau diedit ulang dan dirombak total itu nulis ulang itu mah lebih bagus daripada ngedit gitu kan. Jadi masyaqqah luar biasa sulitnya kalau mau dibuat betul-betul tertata rapi. Sehingga kata beliau ya cukuplah sudah tersistematika secara al-am wal mujmal secara global. Dah cukup nggak harus sampai betul-betul bagus tertata rapi. Wallahu a'lam. Ya, Nur Arifin bisa baca saat Nur Arifin masih hujan? Bisa Saged baca? Ustaz. Hah? Nggih, insyaallah saged. Oh, ya, ya. Bisa. Silahkan. Qala hafidhahullah ta'ala wal maqsudu nushul muslimi biluzumi manhajil i'tidali wal wasatiyati wa tahdiruhu minal ifrati wat tafriti. Ala annani la aktubu kulla syai'in minal ma'alimi wal khasaisi fi hadzal babi. Walakinnani sa'ahtammu bi dzikril masail allati waqa'a bisababil jahli biha fitanun wa taharujun baina du'ati wa tulabil ilmi fi zamanina. Wa farraqat samlahum wa zarra'at al baghdha'a wal adawata fi sudurihim li bu'dihim Li al-ba'di. ba'dihim Li ba'dihim al-ba'di. li ba'dihim Wa afsadat al-ba'dah. li ba'dihim al-ba'da wa afsadat data bainahum bitabdi'i wa tadlili wal hajri wa syaghalatuhum an nusrati dinihim wa ashmatat bihim aduwahum Aduhum. fasarahallahu Oh, asmata aduhum. Nah. fasarahallahu sadri lil kitabati fi hadzal janibi wa in kana hunaka man huwa aula minni bil bayani. Hasbuk. Wal maksudu dan intinya, inti dari buku ini, jadi ini saripatinya, kalau nggak mau baca, nah ini sudah ketemu ini cuma satu paragraf nih. Kalau nggak mau baca total ini cuma saripatinya, apa sih inti isi buku ini? Ini jadi satu paragraf pendek. Nusul muslimi, memberikan nasihat kepada seorang muslim, biluzum itu senantiasa membersamai, tidak pergi, tidak ke kiri dan ke kanan, senantiasa membersamai jalan yang proporsional dan sikap tengah. Watahdir dan memperingatkan bahaya al-ifrat berlebih-lebihan, overdosis, tafrid atau kurang dosis. Ala anani akan tetapi tidaklah aku tuliskan segala sesuatu. Aku tidak menuliskan semua rambu-rambu, ma'alim rambu-rambu. Wa khasais, kekhasan. Rambu-rambu sikap tengah dan kekhasan Ahlus Sunnah dalam masalah sikap tengahnya.
fi hadzal bab dalam bab ini. Ma'alim itu jamak. Mufradnya apa, Satron? Ma'lam, Ustaz. Ma'alam. Khosais jamak. Mufradnya apa? Khasisah. Khosisah. Ya, khosais itu bentuk mufradnya adalah khosisah. Kekhasan. Nanti kalau berkenaan dengan obat, khosais itu nanti jadi khasiat. Khasiat obat. Khosais dawa. Itu berarti khasiat obat. Walakin nani akan tapi aku akan perhatian untuk menyebutkan sejumlah permasalahan yang wakoa gara-gara atau yang terjadi bisa babi gara-gara kebodohan dengan masail tersebut. Terjadilah fitan. Fitan di sini artinya kekacauan dan kerusuhan, kegaduhan, kegaduhan sosial. Wataharujun sama maknanya. Ya, kegaduhan, kekacauan, keributan di antara para dai dan penuntut ilmu. Ini sama itu wawu tafsiriyah. Yang dimaksud dai di sini adalah para penuntut ilmu. Di zaman ini di masa kita ini. Sehingga gara-gara tadi nggak tahu sejumlah ma'alim, akhirnya terjadilah keributan, kegaduhan. Nah, kegaduhan ini menimbulkan dampak. Apa dampak kegaduhan? Ini ada ma'alim yang tidak diketahui karena kebodohan. Ketidaktahuan terhadap ma'alim menimbulkan fitan. Fitan di sini jamak dari fitnah, artinya kegaduhan, kerusuhan. Terjadilah kerusuhan. Ketika terjadi kerusuhan di antara orang-orang ngaji, para dai, gitu, para penuntut ilmu, apa yang terjadi? Fafaraqat syamlahum. Kerusuhan tersebut mencerai-beraikan keadaan mereka. Timbullah perpecahan. Kemudian wazar dan menanam al-baghdha, kebencian dan permusuhan di hati mereka, li ba'dihim al-ba'd. Li ba'dihim al-ba'dha. Ini al-ba'dhanya nasabnya kenapa ini? Kenapa, Pak Arifin? Maf'ul bih, Ustaz. Kenapa Pak Sat Nur Arifin? Bukan maf'ul bih, Ustaz. Bukan. Kenapa Satroni? Kenapa? Kenapa Satroni? Ibadih ba'do ya. Aku mutlak, Ustaz. Wallahu a'lam, ini nasabnya karena nasbun ala nazil khafidhi. Nasab karena dibuangnya huruf jar. Contoh di hadis itu al-mu'minil mu'min al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ba'dha di situ mansub karena dibuangnya huruf jar yang harusnya nempel pada ba'dha. Nah ini wal adawata fi sudurihim li ba'dihim alal ba'di. Alal ba'di, alanya dibuang jadinya al ba'dha. Wa afsadat dan merusak data bainihim, hubungan baik di antara mereka,
Bitabdi dengan vonis mubtadi, wa tadlil vonis dol, wal hajar dan pemboikotan. Kemudian apa dampak buruk dari fitan, keributan? Apa buahnya? Saghalathum an nusrati dinihi. Kegaduhan tersebut menyibukkan mereka sehingga tidak lagi melakukan pembelaan terhadap agama. Karena sibuk internal, saling serang menyerang, itu malah orang liberal, orang ini, ya, orang ya, liberal, aliran sesat, kristenisasi itu malah nggak diurusi. Ya. Kristenisasi merajalela nggak diurusi. Perkembangan aliran sesat yang betul-betul sesat ya nggak ditangani. Kerusakan pemikiran masyarakat gara-gara faham sekularisme, liberalisme, ateisme. Orang yang ateis menyebar semakin berkembang itu malah ya diem-diem saja gitu. Namun keributannya wah kalau ribut semangat. Nah, semangat ribut akhirnya hal-hal yang statusnya nusratu dinihim nggak tertangani. Wa asmatat bihim aduwahum, dan ini membuat senang musuh mereka. Musuh-musuh para dai ini ya senang. Ini semuanya buah dari fitan. Nah, fitan ini tadi gara-garanya apa? Bisa babil jahal biha. Bihanya kembali kepada masail. Karena ndak tahu rambu-rambu untuk bersikap pertengahan. Maka Allah lapangkan dadaku untuk menulis dalam aspek ini. Meskipun wa in kana hunaka. Hunaka itu terjemah bebasnya ada. Terjemah kakunya di sana. Wa in kana meskipun hunaka ada gitu. Cukup ada saja. Wa in kana hunaka meskipun sebenarnya hunaka ada. Man huwa aula. Orang yang lebih utama mini bil bayani. Untuk memberikan penjelasan kepada umat dibandingkan aku. Ada banyak orang-orang yang lebih berilmu. Yang mereka lebih kompeten untuk menjelaskan masalah ini dibandingkan aku. Menjelaskan tentang ma'alim dan khasais wasatiyah dan al-i'tidal. Dan di sini beliau mengajar kita untuk bersikap positif dengan dai yang lainnya. Dengan orang berilmu yang lain. Sehingga kenapa nggak ngurusi masalah yang menurut kita itu penting? Kenapa mereka kok nggak ngurusi ini? Ini kan penting banget gitu. Keren banget ini. Beliau ngajari kita dengan beliau katakan kalimat selanjutnya. Pak Oka. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Berarti masuk walakin ya Ustaz? Nah, lakin aja nggak ada Lakin ya. wawunya. Ustaz. Nggak perlu ditambah-tambahi. Nggak ada wawunya di situ. Ya Ustaz. Qala musannif hafizahullahu ta'ala lakin istaghalu an zalika bima yarawnahu ahamma wa kullun lahu ijtihaduhu wa zalika li'izamin naf'i bihadzal bayani wali azimil hajati ilaihi bi khilafin kasirin minnal Khilafi mudhaf itu. bi khilafi kasirin minnal masail allati zahara fiha tawassutu ahlil sunnati bainan khirafati ahlil ahwa'i ifratan wa tafritan. Nah, hasbu. Nah, maka beliau mengajari kita bagaimana cara memandang orang yang berbeda kesibukan. Sama-sama dai. Sama-sama orang yang berilmu. Lakinan syaghalu, namun beliau-beliau yang sebenarnya lebih berilmu, lebih kompeten itu sibuk. Anda dikasih tidak menjelaskan ma'alim.
wasatiyah dan al-i'tidal sibuk bima dengan satu urusan yarawnahu ahamma. Yang mereka tuh menilai itu lebih penting. Itu. Jadi ketika ada yang konsen kepada satu perkara yang itu bagian dari agama, itu tidak perlu memandang negatif dan sinis dengan dai, mubaligh atau orang berilmu yang konsen di bidang yang lainnya. Kenapa? Yang pertama, ya spesialisasi. Zaman kita itu zaman spesialisasi. Ada yang boleh jadi fokusnya di masalah rumah tangga, ada yang fokusnya di masalah ekonomi atau muamalat, ada yang fokusnya di fokusnya di bab tauhid misalnya. Ya boleh jadi karena spesialisasi. Yang kedua, sebagaimana yang beliau sampaikan, ini tuh mau lebih banyak membahas masalah apa itu hal yang bersifat istihadi. Karena ini berkaitan dengan yarauna. Apa yang dipandang lebih penting, lebih urgen, lebih mendesak. Dan apa yang dipandang lebih menjadi kepentingan umat. Gitu. Ini istihadi. Kalau misalnya beliau bisa menjelaskan tauhid, bisa menjelaskan tentang ma'alim wasatiyah, bisa menjelaskan tentang hukum keluarga. Kenapa kok bahasnya tauhid syirik nggak bahas tentang masalah ma'alim wasatiyah wal i'tidal? Beliau menilai bahas masalah tauhid itu lebih penting. Dan tentang apa yang jadi fokus seorang dai yang sering dibahas itu satu hal yang bersifat istihadi. Kulun lahu istihad, lahun istihaduhu. Masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri. Dan kita hormati dan kita maklumi perbedaan perspektif dalam hal ini. Nah, kalau beliau memandang perlu bikin tulisan dalam masalah ini, kenapa? Wadhalika. Dalikanya kembali kepada sarhallahu sadri. Ya, kembalinya ke kalimat itu. Diidhamin naf'i. Karena besarnya manfaat, adanya penjelasan. Dan karena besarnya kebutuhan terhadap penjelasan. Bikhilafi dan masalah-masalah yang beliau jelaskan ini berkaitan erat dengan hal yang bersifat praktis dan teknis. Kalau wasatiyah dan al-i'tidal yang bersifat teoritis itu tidak jadi bahan perselisihan biasanya. Sebagaimana beliau katakan, lain halnya banyak perkara yang dhahara fiha sudah jelas, sudah demikian gamblang, cetowelo-welo kata orang Jawa, cetowelo-welo, tawasutu ahli sunnah, pertengahan ahli sunnah, dibandingkan di antara berbagai macam penyimpangan ahli ahwa, yaitu para ahli bid'ah, ifroton, yang para ahli ahwa ini ada yang bid'ahnya itu ifroton berlebihan atau tafriton atau peremehan. Nah, ada masalah-masalah yang beliau katakan dhahara fiha, sudah gamblang. Kalau ahlu sunnah itu pertengahan. Nah, hal-hal perkara semacam ini biasanya tidak menimbulkan keributan dan perselisihan. Tapi hal-hal yang tidak demikian, nah itulah yang berpeluang untuk terjadinya keributan. Nah, ahlul ahwa itu nama lain dari ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa bukan karena memvonis niat dan hati mereka. Bukanlah maknanya mereka itu tidak ikhlas, tidak tulus. Boleh jadi mereka ahlul bid'ah dan mereka itu ikhlas. Itu ikhlas, itu punya prinsip semacam itu karena cari kebenaran. Bukan karena tendensius. Lalu kenapa ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa? Ahwa jamak dari hawa. Yang dimaksud dengan hawa di sini adalah mukhalafatul haq. Pandangan dan keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran meskipun orangnya itu
tulus tanpa tendensi dengan keyakinannya tersebut. Nggak ada tendensi dalam keyakinannya. Gitu. Sebutan ahlul ahwa ini kepada ahlul bidah itu bukan menghakimi dan memvonis niat dan hati mereka. Karena ahwa di sini maknanya adalah mukhalafatul haq. Dan boleh jadi mukhalafatul haq itu terjadi pada sebagian orang ijtihad. Karena ijtihad. Nah, Arifin. نعم أستاذ. إذ الكثير من ذلك موضع اتفاق بين الدعاة إلى السنة اليوم ومع ذلك فهم مختلفون متنافرون فلا بد من ود العلاج على موطن الداء لا بعيدا عنه. Nah, karena banyak dari hal itu, itunya kembali kepada kathirin minal masail lati dhuhara fiha tawasutu ahli sunnah. Banyak dari masalah-masalah yang itu jelas-jelas terang-terang adalah sikap tengah ahli sunnah, itu adalah maudud tifaqin. Poin yang disepakati di antara para da'i yang mengajak pada sunnah di zaman ini. Tapi uniknya, meskipun banyak ittifaqnya, boleh jadi kitabnya sama, boleh jadi ulama rujukannya sama, materi pembahasannya sama, tapi kenapa ribut? Nah, itu uniknya dan menariknya bagi para pengamat. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, meskipun banyak yang disepakati, namun ternyata para dai itu mukhtalifuna, berselisih pendapat, mutanafiruna, dan saling bermusuhan. Ya, maka jawabannya ya sebenarnya permusuhan ini terjadi bukan karena tadi al-jahal ya, al-jahlu biha, ketidaktahuan tentang masail, tentang ma'alim dan khasais wasatiyah wal i'tidah. Tapi seringkali itu karena problemnya adalah problem hati. Ikhtilafnya itu ikhtilaful qulub, problem hati. Gitu. Sehingga secara teoritis itu ngerti, tidak terkena bisa babil jahli biha, non tetap aja ribut. Fala Buddha, maka harus min wadil ilat, memberikan terapi di tempatnya penyakit, bukan di tempat yang jauh dari sumber penyakit. Roni? Qala al-mu'allif rahimahullah wa ma dzalika faqad adkuru ba'dal ma'alimi wal khasa'isi allati la yunazi'u fiha fil jumlati katsirun minal mukhalifina ifratan wa tafritan. Wa dzalika li'annaha tuwaddihu katsiran min mazaya da'wati ahli sunnati wa li'annaha tab'atul himama 'ala imtita'i jawadil izzi wal aliya'i. Wala budda min ta'ifatin sadiqatin safiyatin nakiyatin fi kulli khalafin tanfi an hadha dini tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilina wa humut ta'ifatul. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, ma'a itu seringkali terjemahnya adalah meskipun. Meskipun demikian, aku sebutkan beberapa rambu-rambu dan kekhasan yang tidak fil jumlah secara global tidak diperselisihkan. Tidak diributkan oleh katsirun minal mukhalifina. Banyak orang-orang yang berbeda paham dengan Syekh Hasan. Al-mukhalifin di sini artinya orang yang beda paham dengan Syekh Hasan. Siapakah mereka? Katsirun minal mukhalifin ini ghulatut tajrih, ghulatut tahdhir. Orang yang overdosis dalam, ekstrim dalam mencela orang lain, terutama para dai.
Baik mukhalifin orang yang berbeda itu ifratan berlebihan atau tafritan atau kurang dosis. Nah, kenapa? Jadi beliau ya, terkadang menyebutkan beberapa rambu-rambu yang sebenarnya tidak diperselisihkan di antara para dai ahli sunnah. Kenapa beliau sebutkan di annaha karena hal-hal itu menjelaskan banyak dari kelebihan dan keistimewaan dakwah ahli sunnah. Wali annaha dan karena hal tersebut tadi ba'dul ma'alim tadi itu membangkitkan himam semangat. Himam ini jamak. Mufradnya apa? Satu ini? Himmah, Ustaz. Himmah ya. Mufradnya himmah. Alal imtiyah. Imtiyah ini dari kata-kata matiyah. Matiyah itu kendaraan. Imtitok itu mengambil kendaraan. Mengambil kendaraan. Jawad itu kuda yang larinya kencang. Mendorong, membangkitkan semangat untuk menunggangi kuda. Kudanya apa? Al-Ais wal Alia, kemuliaan dan keagungan. Ya disebutkannya sejumlah masail yang tidak diperselisihkan tadi, salah satu maksudnya adalah untuk membangkitkan semangat untuk menjadi orang-orang yang mulia, menjadi bagian dari ahlu sunnah, yang inilah di antara prinsip-prinsip pokok. Dan keberadaan ahlu sunnah adalah sebuah keniscayaan. La Buddha. Satu hal yang harus keberadaan satu kelompok. Shadiqah yang jujur, sofiyah jernih, bersih di setiap generasi. Inilah para ulama yang sejati. Nah, ulama itu tugasnya 3, itu kata Imam Ahmad ya. Membersihkan dari agama ini 3. Tahrifal ghalin, penyelewengan yang pelakunya adalah orang-orang yang sukanya hulu. Sukanya berlebihan. Kemudian intihalal mubtilin. Mubtilin itu ahlil batil. Intihal ya mengambil keyakinan dan pandangan yang betul-betul yang sama sekali nggak ada dalam Islam. Takwil al-jahilin dan otak atiknya orang-orang yang bodoh. Ini tugas ulama. Di umat ini dijumpai, di tengah-tengah masyarakat ini dijumpai al-ghalin, orang-orang yang hulu, berlebihan. Nah, orang-orang yang berlebihan ini sukanya melakukan tahrif, penyelewengan terhadap teks agar sesuai dengan hulu mereka. Kemudian ada ahlul batil yang berusaha memasukkan dalam agama ini kebatilan. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam agama ini. Ya, batil itu kan dari kata mubtilin ahlul batil. Batil itu sesuatu yang tidak ada. Kebalikannya adalah al-haq. Al-haq itu maknanya dalam bahasa Arab as-sabit. Sesuatu yang ada. Dan intihal dan mubtilin ahlul batil itu memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang sama sekali bukanlah bagian dari ajaran Islam. Takwil al-jahilin dan otak-atik yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Ini asalnya dari perkataan Imam Ahmad. Kita lihat perkataan Imam Ahmad di catatan kaki. Mas Hijab. Kama qala al-Imamul Ahmad rahimahullah fi khutbati kitabihi ar-raddu 'ala al-jahmiyati ar-raddu 'ala al-jahmiyati waz-zanadiqati. Zanadiqati
Halaman selanjutnya. Alhamdulillahilladzi oh, terloncat, terlempar. Ya, saya baca aja. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala dalam khutbah. Khutbah di sini maknanya muqaddimah. Muqaddimah kitab beliau Arad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Nah, apakah buku ini buku yang valid karya Imam Ahmad? Bisa kita katakan mayoritas Hanabilah menetapkannya. Namun Imam Zahabi meragukannya. Dan yang tepat ya bisa kita simpulkan yang tepat adalah jumhur dalam masalah ini. Ini adalah buku otentik karya Imam Ahmad. Ya, ayo Gani baca ini catatan kaki. Ustaz, suaranya nggak begitu kedengar di sini, Ustaz. Oh, genre tuh. Tapi suara Gani jelas kok. Mulai dari ini saja. Alhamdulillah. Wayu Wayu Basiru deh, Ustaz. Ya, Footnote Mas Gani, footnote. footnote. Wayu Basiruna. Alhamdulillahilladzi Mulai dari situ, Ustaz. Oh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin zamanin fatratin minar rusuli fi baqaya baqaya min ahlil ilmi yad'una man dolla ilal huda wa yasbiruna minhum alal ada yuhyuna bi kitabillahi al mauta wa yubassiruna binurillahi ahlal ama fakam min qatil fakam min qatilin li iblisa qad ahyawhu wa kam min dollin taihin qad hadauhu hasbuk. fama ahsana Cukup, Mas. asarun Halo, fama cukup. ahsana atharahum ala nasi wa Cukup Mas Gani, Mas wa Gani. akbaha. Oh, Nasa? cukup. Ya, alhamdulillah segala puji milik Allah, zat yang telah menjadikan di setiap masa fatrah, di setiap masa kekosongan di antara para rasul, baqaya min ahlil ilmi. Orang-orang yang punya ilmu yang masih tersisa. Dan mereka adalah orang-orang yang berilmu yang sejati. Sehingga mereka ini mendakwai orang-orang yang sesat agar dapat hidayah. Di samping itu mereka bersabar menghadapi gangguan dari manusia. Mereka hidupkan dengan kitabullah, dengan Al-Quran, al-mauta, orang-orang yang mati. Tentu ini bukan mati fisik ya, namun mati hati. Maka ini obatnya hati itu adalah Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Itu untuk orang-orang yang betul-betul bersih hatinya cukup. Tapi kalau orang yang ya belum level seperti itu ya tidak cukup dengan Al-Quran. Dia perlu harus diberi alasan logika, macam-macam. Wa yubasiruna, dan mereka membuat melek dengan cahaya Allah. Yang dimaksud dengan cahaya Allah, wallahu a'lam, adalah cahaya ilmu. Ahlal ama, orang-orang yang buta. Betapa banyak korban iblis yang berhasil mereka hidupkan. Dan betapa banyak orang yang tersesat, yang bingung, yang mereka beri petunjuk dan mereka beri pencerahan. Di sini kita jumpai ini boleh jadi terkumpul pada diri seseorang, dia sesat plus
taihin bingung. Orang sesat itu tidak mesti harus mantap dengan kesesatannya. Tapi boleh jadi ada orang yang milih kesesatan padahal sebenarnya dia bingung. Apakah betul ini kebenaran? Gitu. Nur Arifin. Nah, Ustaz. Qala rahimahullah wa ma'asana asaruhum 'alan nas wa aqbaha atharun nasi 'alaihim yanfuna an kitabillahi tahrifal ghallina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilina alladina aqadu alwiyatal bid'ati wa atlaqu iqalal fitnati fahum mukhtalifuna fil kitabi mukhalifuna lil kitabi mujmi'una ala mufaraqatil kitabi yaquluna 'ala Allahi wa fillahi wa fi kitabillahi bighairi ilmin yatakallamuna bil mutasyabihati minal kalami wa yakhda'una juhalan nasi bima yushabbihuna 'alaihim fa na'udzu billahi min fitanid dhallina. Nah, Intah. ya. Terakhir, kemudian betapa bagusnya pengaruh mereka pada masyarakat dan betapa jelek sikap masyarakat kepada mereka. Jadi sikap masyarakat al-adha. Sehingga mereka yasbiruna minhum alal-adha. Mereka ini, para ulama sejati, baqaya min ahlil ilmi ini melakukan 3 hal. Mereka bersihkan dari kitabullah, penyimpangan orang-orang yang hulu, orang-orang yang ekstrim, kemudian pengadopsian kebatilan yang dilakukan oleh para ahli batil, dan otak-atik orang-orang yang jahil. Mereka itulah orang-orang yang memasang bendera kebid'ahan. Dan mereka itulah orang-orang yang melepas iqalal fitnati, tali pengikat kerusuhan. Seandainya fitnah atau kerusuhan itu seperti unta yang diikat supaya tidak bisa lari. Dengan perbuatan mereka melepas sehingga unta itu lari. Maka mereka ahli bid'ah yang sesungguhnya, mereka adalah mukhtalifuna fil kitab. Mereka berselisih dalam memaknai isi Al-Quran. Dan mereka adalah orang yang menyelisih Al-Quran. Dan mereka pun bersepakat untuk meninggalkan Al-Quran. Mereka berbicara alallahi atas nama Allah. Ini, pakai kedok, pakai atas nama Allah, pakai stempel atas nama Allah. Atau fillahi tentang zat Allah, tentang nama dan sifat Allah. Atau tentang kitab Allah tanpa ilmu. Maksudnya ya, tanpa ilmu yang benar tentu. Mereka berbicara, menyampaikan bil mutasyabih minal kalami, perkataan yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya. Supaya ketika mereka diserang, mereka bisa ngeles. Sehingga yang dipakai itu bahasa-bahasa yang tidak jelas. Supaya bisa ngeles. Mereka menipu orang-orang yang bodoh dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka bingung. Membuat orang-orang bodoh itu bingung dan menyangka itu adalah kebenaran. Kita berlindung kepada Allah dari min fitanid dhalin, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang sesat. Ya, intah sekian kutipan Muqaddimah Arad alal Jahmiyah. Dan demikian pelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Sebelum ditutup dan diakhiri, silakan jika ada satu pertanyaan. Ada izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Mas Ica. Sebelumnya afwan tadi, Ustaz. Terlontar. Saya habis baterai tadi. Tadi sedikit pertanyaan, Ustaz. Di awal tadi Ustaz menjelaskan 3 makna idhofah, Ustaz. Tadi ana baru tulis 2. Kalau salah buat tolong dikoreksi, Ustaz. Tadi saya catat pertama 3 makna idhofah. Pertama li, kepemilikan. 2 fi, pada. Betul, Ustaz. Dan yang ketiganya apa, Ustaz? Min. Oh, min. Khotamu hadidin. Khotamun min hadidin. Libasu haririn. Libasun min haririn. Oh.
Gitu. Atau ada satu lagi kalau mau ada yang tanya? Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Oh ya, kalau untuk Ramadan, rencana saya kita akan ganti jadi semacam daurah ya. Tapi pagi gitu, lanjutkan baca. Tetap online Ustaz. Online aja. Iya. Ya Pak Oka ya. Pagi setiap Kamis juga, Ustaz. Oh, tiap hari aja? Atau ganti kitab atau ngelanjutin buku ini? Lanjut aja, Ustaz. Mungkin, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, Lanjut. ngelanjutin buku ini setiap pagi. Mungkin 1 jam ya. Jam 6. Jam 6 sampai jam 7 gitu. Oke, Ustaz. Insya Allah ta'ala. Ustaz, kalau saya jam 6 itu waktu Ya. berangkat Gimana? ke pabrik Ustaz. Oh, berangkat ke pabrik ya nanti nggak apa-apa. Sebelum Paling berangkat, dan nyimak kalau mau berangkat, paling nyimak di motor mungkin pakai headset gitu. oh ya, boleh. Apa Ustaz? Nah, Masih boleh bertanya Ustaz? oh ya gimana? Sama ya Ustaz, tadi Ustaz sempat menjelaskan atau menyebutkan satu kalimat. Berarti ini kaidah atau saya nggak tahu. Ini atful am alal khos yufidul ihtimam. Itu maksudnya apa Ustaz? Iya. Kalau ada am setelah khos, itu menunjukkan adanya ihtimam yang besar untuk khos. Ihtimamnya bentuknya apa? Khosnya disebut 2 kali. Berarti dia istimewa. Itu. Apakah sama dengan takkid Ustaz? Ya sejenis itu. Ya, di antara cara orang Arab untuk melakukan takkid gitulah. Bebasnya kayak gitu. Tapi tidak disebut takkid. Ihtimam. Tadi contohnya itu apa saja? Wassahabatu tadi ya. Wassahabatu wal qurunul mufaddalah. Iya, betul. Sahabat wal qurun mufaddalah. Berarti antara sahabat dengan qurun mufaddalah itu maknanya sama, Ustaz? Bukan sama. Qurun mufaddalah itu kan 3 generasi, sahabat, tabi'in sama tabi'in. Padahal sebelumnya sudah disebut sahabat. Sahabat. Ya, maka sehingga sahabat itu disebut 2 kali. As-sahabah di kata yang depan, kemudian qurun mufaddalah itu kan nyebutkan sahabat lagi. Gitu. Berarti sahabat disebut 2 kali. Nah, ihtimamnya di situ. Keistimewaan sahabat di situ. Karena disebut 2 kali. Kalau yang di surat Al-Qadar tadi Ustaz, yang Kalau itu terbalik itu atful khas alal am itu. Karena zalul malaikatu waruhu. Kan roh itu Jibril, dan Jibril bagian dari al-malaikah. Itu menunjukkan kemuliaan Jibril. yufidul ihtimam juga Ustaz. Ya, semacam itu, ya, ihtimam atau syaraf gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Izin menambahkan Ustaz, kalau diatofkan kepada Rob gimana Ustaz? Gimana? Yang wajah rabbuka wal malaku. Baca Rabbuka wal malaku. Wawunya kan wawul hal itu. Baca Rabbuka wal malaku sofan sofa. Wawunya Apa, wawu Ustaz? hal. Itu bukan atof ya? Bukan atof. Itu wawunya wawu hal. Maaf, Ustaz. Itu. Ya, demikian. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga selalu sehat, berbahagia, selalu dan penuh dengan takwa. Semoga semua kita ya, diwafatkan dalam keadaan Islam dan kubur di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Izin pamit.